Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita kembali lagi untuk belajar tentang tema 8 ya. Hari ini tentang tema 8, yaitu tentang bumiku. Nah, sebelumnya mungkin sebelumnya kita sudah belajar ya tentang tema 1 sampai 7. Sekarang kita belajar ke tema 8. Nah, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan memberikan anak-anak pemahaman yang dengan baik. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik anak-anak, di tema 8 ini kita belajar tentang yang pertama itu tentang puisi dan prosa ya. Tentang puisi dan prosa. Nah, udah tahu belum ya apa itu puisi dan apa itu prosa? Nah, mungkin sebelumnya kita juga udah pernah belajar tentang puisi waktu di kelas 5 ya. Nah, jadi kita ketika belajar tentang puisi, kita membacakan puisi di depan, mungkin sebagian anak udah tahu apa itu puisi kan. Nah, kalau prosa udah tahu belum? Nah, ternyata puisi dan prosa itu sangat biasa di kehidupan kita, biasa kita jumpai. Nah, tapi yang paling sering adalah prosa. Nah, sekarang coba kita pelajari satu persatu dulu. Nah, yaitu puisi. Apa itu puisi ya? Nah, ini contoh ada sebuah puisi nih. Puisi tentang judulnya Bulan Merah Jambu. Nah, kira-kira dalam pembacaan puisi ini seperti bagaimana? Nah, apa bacanya seperti Bulan Merah Jambu tersaput awan abu-abu, seekor burung terbang menari dalam tembang. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau puisi bacanya gimana? Pasti ada nadanya atau iramanya, gitu kan? Nah, tergantung anak-anak mau seperti apa iramanya. Nah, misalkan nih, Bapak baca seperti ini. Bulan merah jambu tersaput awan abu-abu. Seekor burung terbang menari dalam kembang. Di langit malam ini tersibak mengintip, malu-malu dari balik, mendung hujan rintik. Bulan merah jambu bersama malam berjumbu. Dalam lagu melankolis ini untuk semua yang di sini. Burung terbang melesat di akhir lagu tak bersat, sisakan kenangan biru tentang bulan merah jambu. Nah, itu contoh dari pembacaan puisi. Nah, mungkin banyak lagi variasi pembacaan puisi ya. Mungkin punya tadi yang Bapak baca itu kurang bagus ya. Mungkin anak-anak bisa lebih bagus lagi bacanya ya. Nah, jadi setidaknya seperti itu baca puisi. Nah, ada apa sih di baca puisi tersebut? Apa yang membedakannya dari kita membaca seperti biasa? Nah, pasti ada bedanya ya. Nggak mungkin sama. Karena ketika kita baca puisi itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya. Nah, jadi sebelumnya ya, karena kita udah tahu tentang puisi ya, mungkin kita baca dulu pengertian puisi itu seperti apa. Ya. Jadi puisi itu adalah ungkapan benang yang disampaikan dengan musikalisasi. Nah, musikalisasi di sini maksudnya disampaikan tuh dengan adanya irama. Nah, tidak datar ya. Kalau kita baca buku biasa itu kan datar ya. Dengan seperti Bapak tadi baca nih, misalkan nih. Bapak baca teks ini. Teks puisi adalah ini ya. Puisi adalah ungkapan benang yang disampaikan dengan musikalisasi. Itu datar kan? Nah, kalau puisi tidak seperti itu, ada iramanya, ya kan? Nah, kemudian definisi puisi ya, yang sebenarnya seperti ini ya. Jadi sebuah karya sastra. Jadi puisi adalah sebuah karya sastra ya, yang berisi bagian irama, ritme, nah, diksi ya, diksi ada juga diksi. Diksi itu artinya istilah atau kata yang digunakan ya. Lirik. Nah, diksi itu bisa juga pilihan kata-kata yang baik ya, sesuai. Lirik dan memakai kata kiasan dalam masing-masing baitnya. Nah, jadi ada kata-kata kiasan dalam masing-masing baitnya. Dan untuk membuat estetika bahasa yang padu. Estetika ini indah. Jadi sehingga bahasa yang disampaikan itu indah. Nah, ya kan? Jadi bahasanya terkadang bahasanya bahasa yang indah gitu, bukan bahasa yang biasa-biasa saja. Nah, jadi kata-kata yang dipilih itu ada kata-kata pilihan yang mana nanti ketika disampaikan itu mengandung kalimat yang indah gitu. Nah, seperti itu puisi. Jadi kalau kita lihat tadi puisi tadi ya. Nah, ini lihat nih. Bulan merah jambu tersaput awan ke abu-abu. Nah, coba kalian sering tidak mendengar kata tersaput? Jarang kan? Nah,
diksi yang dipilih ini adalah kan diksi tersaput kan. Nah, ya. Karena apa? Kalau kata tersaput ini kan jarang dan agak indah gitu. Katanya itu kata indah gitu ya. Kalau kita dibuat dalam puisi itu katanya memiliki makna yang indah gitu. Nah, lihat nih ya, bulan merah jambu tersaput awan abu-abu. Seekor burung terbang menari dalam tembang. Iya kan? Jadi menari dalam tembang. Nah, ini ada kalimat yang indah nih. Katanya menari. Padahal burung tuh bukan menari ya, cuma terbang kan. Lalu di sini diberinya kata menari. Apa? Untuk menandakan bahwa di sini bahwa nanti ya maknanya itu lebih indah. Nah, karena apa? Gerakan burung terbang itu seolah-olah menari gitu katanya di sebuah tembang. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu dari ciri puisi itu adalah memiliki kata atau diksi atau kata pilihan yang indah ya. Nah, kemudian jadi dalam puisi itu ada aturan. Pertama, adanya bait. Nah, jadi di sini ada bait nih. Ini sebenarnya ini bait pertama, ini bait kedua ya, ini bait ketiga nih ya. Nah, bisa kalian lihat di buku ya, ada di buku tentang puisi ini. Nah, ada bait ya, per bait ya. Kayak pantun tuh kan per bait. Kalau pantun tuh berbaitnya kan 4 baris, tapi kalau puisi tidak ada aturannya berapa baris gitu kan, cuman ada baitnya gitu. Kemudian adanya larik atau baris setiap baitnya. Jadi itu ada baris. Kemudian jadi misalkan ini dalam satu bait ini ada berapa baris? Ada 4, ada 5 ya, tapi tidak terikat ya jumlahnya. Berbeda dengan pantun. Kalau pantun itu kan pasti 4 satu bait. Nah, yang ketiga, diikat adanya jumlah suku kata tiap larik dan bait. Jadi ada jumlah sukunya, suku katanya. Kemudian adanya sajak atau rima. Nah, kayak ini ada sajak nih atau rima. Lihat nih, ujungnya uu nih. Bulan merah jambu tersaput awan abu-abu. Ya, seekor burung terbang menari dalam tembang. Nah, kalau pantun itu kan rimanya itu kan AB ya. Kalau ini tidak, ini AA, BB gitu kan. Sama ujung ini jambu, abu-abu ya, terbang, tembang ya kan. Nah, seperti itu nih. Apa? Balik, rintik. Nah, seperti itu. Ya, jambu bercumbu nih. Ini sini melesat bersat beribu jambu. Nah, seperti itu. Ada rimanya. Nah, ada lagi selain itu, adanya irama atau pertentangan bunyi. Nah, jadi kalau kita menyampaikan puisi itu jangan datar, mukanya datar, pembacaannya datar ya. Bahkan kalau orang sebenarnya baca puisi itu ada gaya-gayanya tersendiri dalam menyampaikan puisi. Tidak bacanya cuma berdiri, diam, tegak, baca dengan datar, tidak seperti itu. Yaitu bacanya dengan irama, kemudian dengan adanya gaya-gaya tertentu untuk mengekspresikan isi dari puisi tersebut akan tersampaikan. Nah, kenapa ketika tersampaikan maknanya itu akan berbekas bagi pendengarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ciri-ciri puisi yang pertama dibuat untuk mengungkapkan sesuatu yang istimewa dengan cara unik dan artistik. Artistik di sini maksudnya itu dengan seni ya. Ya, dengan seni. Jadi dibuat dengan mengungkapkan sesuatu yang istimewa ya. Kalau sesuatu itu tidak istimewa, tidak akan diungkapkan dengan secara dengan sesuatu dengan unik gitu. Kayak tadi ini tentang gerhana. Gerhana itu kan jarang terjadi. Jadi atau bulan merah jambu ini kan jarang terjadi ya kan? Bulan merah jambu ini kan. Nah, ini kan kalau jarang terjadi berarti itu lumayan istimewa kan. Jadi disampaikan gitu dengan cara yang indah. Nah, kemudian bahasa cenderung ekspresif. Nah, ya ekspresif kayak tadi itu. Pilihan katanya tuh diambilkan kata-kata yang indah sehingga itu lebih ekspresif ya. Ketika mendengarnya itu kita tuh tergugah. Nah, seperti itu. Bahkan ada orang sampai menyampaikan itu ada yang sampai menangis itu kan sambil menyampaikannya. Untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa ini nih agar puisi ini nih menggugah pendengarnya gitu. Jadi berpengaruh pada pendengarnya dan tersampaikan sih makna dari isi puisi tersebut. Nah, yang ketiga, menggunakan jeda baris dengan cara mengikuti format irama dan menekankan sebuah kata. Nah, misalkan tadi itu ada di ujungnya ini kan jambu, bulan merah jambu, tersaput awan abu-abu.
penekanan kata-katanya itu ada di ujung ya kan. Jambu, abu-abu. Nah, walaupun sebenarnya disitulah letak rimanya ya kan, rimanya. Nah, kemudian baris puisi diatur dalam baitnya sama seperti tadi. Jadi dalam satu berbait ya puisinya. Nah, jadi seperti itu ya puisi ya, mungkin anak-anak udah sering dengar ya puisi itu seperti apa. Nah, sekarang yang kedua ini ada juga kayak sastra satu lagi nih. Ini judulnya Gerhana Bulan di Negeriku. Nah, di sini ya, kira-kira ini puisi atau bukan nih? Jadi ya, bulan yang biasanya terlupakan malam ini jadi sorotan berjuta mata. Pemandangan langka, diam tapi menakjubkan, tak berkata-kata tapi penuh makna. Bulan malam ini jadi primadona, biasanya bulan ditinggalkan, diterlantarkan, tidak dihiraukan, tanpa sentuhan apapun pemberitaan. Meski peristiwa langka ini, maka muncul 152 tahun lagi. Aku tetap akan menuliskan tentang bulan dalam puisi-puisi tanpa bulan, puisi sepi. Nah, ini sebenarnya ya, ini adalah sebuah apa nih? Prosa. Nah, apa itu prosa? Nah, ya, jadi dalam sebuah prosa ini kita sebenarnya prosa ini adalah sebuah teks atau yang biasa kita lihat di sekeliling kita. Kenapa lihat ya? Kalau tadi puisi itu harus pakai irama pembacaannya, harus pakai ada nada-nada ekspresif, gaya-gaya tertentu. Nah, kalau prosa tidak perlu ya. Nah, jadi kalau prosa itu ya cukup kita bacakan seperti biasa saja. Nah, jadi kalau misalkan prosa itu ya itu karena udah terbiasa, maka kita tuh biasa menemukan, cuma nggak tahu bahwa itu namanya prosa itu karena tidak mengerti apa itu prosa. Jadi prosa itu apa? Yaitu karya sastra yang berbentuk artikel bebas. Jadi artikel bebas itu. Jadi yang biasa kita lihat. Nah, jadi tidak ada irama-irama ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, kalau prosa itu bahasanya tuh lugas, tidak banyak hiasan. Jadi diksinya atau pilihan katanya itu biasa-biasa aja. Maksudnya itu tidak ada yang untuk memperindah ya, atau menghiperbolakan atau menghiperbolakan tuh maksudnya itu ya maknanya terlalu maksudnya terlalu kayak tadi kan, burung terbang menari, maksudnya itu kan cuma terbang gitu kan, cuma seolah-olah gerakannya kayak menari, padahal bukan menari gitu kan, dihiperbola gitu kan, maknanya itu diberlebihkan. Itu tidak kalau untuk prosa. Jadi prosa itu biasa saja apa adanya, kemudian gagasan yang terkandung dalam kalimat disusun dalam paragraf, jadi dalam bentuk paragraf. Kalau tadi kan puisi dalam bentuk bait, kalau prosa dalam bentuk paragraf. Kemudian tidak ada jeda baris, jadi dia langsung paling paragrafnya langsung lanjut paragraf selanjutnya. Yang keempat, kata pertama dari setiap kalimat itu dikapitalisasi. Maksudnya, kata pertama dari setiap kalimat itu adalah huruf besar. Lihat nih, huruf besar semua kan? Nah, seperti itu. Nah, itu adalah prosa. Jadi kalau misalkan kalian baca cerita atau yang lainnya ya, selain puisi, maka itu disebut prosa. Seperti itu. Nah, jadi bisa bedakan ya antara puisi dan prosa ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, di pelajaran ini kita cukup menonton ya, nanti ada penjelasannya. Jadi bisa juga kalian baca di halaman 19, kemudian juga di halaman 50 tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, ya di buku tema 8 bisa kalian baca ya di halaman 19 dan halaman 50. Sekarang gitu kita lihat. Nah, sekarang kita lihat nih, ada rotasi dan revolusi bumi. Aku besarkan. Nah, bumi mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi. Jadi ini adalah proses namanya tadi itu rotasi bumi, ya. Dan nih,
Bumi itu mengalami dua berputar gerakan, dari yaitu gerakan rotasi dan pada gerakan sumbunya ya. revolusi. Gerakan Ini berputar, ini rotasi nih. Ya seperti gasing, tau gasing? Gasing itu kan berputar pada sumbunya, ini sama. Ini sumbunya nih, nah dia berputar itu namanya rotasi bumi. Berputar terus ya. Nah, kemudian yaitu nah, gerakan rotasi dan gerakan revolusi. rotasi. Nah, sekarang ini gerakan revolusi nih. Rotasi bumi Nah, adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. ini rotasi ya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya. porosnya disebut dengan kala rotasi bumi. Nah, Kala rotasi bumi yaitu 23 jadi dalam satu perputaran itu jam lamanya yaitu 56 menit 23 jam dan 56 4 menit detik. atau 4 detik. Nah, Di kala sama rotasi itu ya. ini dikenal dengan satu Nah, hari. Beberapa akibat rotasi bumi antara lain sebagai berikut. jadi dalam satu Yang pertama, terjadinya siang dan malam. jadi satu kali rotasi bumi itu lamanya adalah 23 jam ya. 23 jam 56 menit 3 detik ya. Nah, atau biasa di apa ya, singkat menjadi 24 jam. Nah, digenapkan jadi 24 jam. Nah, dalam satu putaran. Berarti dalam satu putaran rotasi bumi itu satu siang dan satu malam, yaitu selama 24 jam. Nah, berarti dalam satu bulan ada 30 kali berputar seperti ini, ya, pada porosnya. Malam. Nah, Pada bagian bumi yang menghadap matahari, jadi akibat dari rotasi bumi, ya, akan ada siang dan malam. Nah, ini siang dan malam. Misalkan ini ketika perputaran, di sini ada matahari, maka di sini adanya siang dan sini malam, di sebaliknya. Nah, pada bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. nah, jadi Sedangkan pada bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam jadi hari. bagian bumi yang menghadapi matahari akan mengalami Yang siang, kedua, yang membelakangi adanya matahari perbedaan menjadi waktu di berbagai daerah. Yang kedua ada yang perbedaan waktu di Di daerah. Indonesia sendiri Nah, di terdiri negara dari kita 3 tuh daerah ada 3 waktu, waktu yaitu daerah. waktu Indonesia bagian Yaitu waktu barat, Indonesia waktu Barat, Indonesia waktu Indonesia bagian bagian tengah, tengah, dan dan waktu waktu Indonesia Indonesia bagian bagian waktu timur. Indonesia bagian timur. Ada 3. Sedangkan dunia Nah, dibagi ya. menjadi 24 wilayah Dan waktu. seluruh dunia ada 24 wilayah Akibat waktu. yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Selanjutnya ada gerak semu Gerak harian semu matahari. harian Ini akibat matahari dari rotasi nih. ditunjukkan oleh Ini adanya seolah-olah ini matahari yang kalau kita pikir-pikir ya, bergerak seolah-olah itu mengelilingi bumi. bumi itu mengelilingi Padahal matahari. sebenarnya Padahal bumi yang bergerak seolah-olah itu mengelilingi matahari mengelilingi bumi, padahal adalah bumi yang mengelilingi Akibat matahari. yang keempat adalah Itu dia akibat dari rotasi bumi. Nah tadi ya, akibat dari rotasi bumi pertama adanya siang dan malam. Yang kedua adanya perbedaan waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, ada waktu Indonesia Barat, tengah ya. Kemudian ada gerak semu. Apa gerak semunya? Yaitu kalau kita yang di bumi ini seolah-olah matahari mengelilingi bumi. Padahal yang mengelilingi bumi ini siapa? Adalah bumi yang padahal yang berkeliling itu adalah siapa? Bumi. Bumi itu mengelilingi matahari ya, bukan matahari mengelilingi bumi ya. Tapi bumi yang mengelilingi matahari. Nah, yang keempat selanjutnya itu adanya pembelokan arah arus laut. Itu akibat dari rotasi bumi. arah arus laut. Nah, jadi kalau bagi ini kan ada bumi nih. Perputaran jam pada belahan bumi Nah, selatan. kalau bumi bagian utara itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau bagian selatan serarah dengan arah jarum jam. Yang kelima, gerak arusnya ya. Nah, yang kelima rotasi bumi adalah ada perbedaan percepatan gravitasi bumi. Apa perbedaannya? Bumi pada kedua kutub adalah tepat dan mengembang. Jadi kalau karena bumi itu mengembangnya pada sudut khatulistiwa, sehingga ya khatulistiwa ini kan, sehingga di khatulistiwa atau daerah kita sini kekuatan gravitasinya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang di kutub. Kenapa? Dia itu mengembang seperti ini, seperti apa ya? Mengembangnya itu di daerah khatulistiwa. Jadi kenapa jauhnya ke pusat bumi itu lebih jauh di khatulistiwa daripada yang di kutub? Karena mengembangnya di khatulistiwa.
Nah, seperti itu bentuknya. Khatulistiwa. Kondisi ini mengakibatkan percepatan gravitasi di daerah kutub yang lebih besar jika dibandingkan dengan di daerah khatulistiwa. Nah, seperti itu ya. Gerakan bumi yang kedua adalah revolusi. Nah, sekarang selanjutnya revolusi. Nah, tadi nih revolusi nih. Kalau tadi rotasi bumi itu bumi berputar seperti gasing, tapi revolusi adalah gerakan bumi mengitari matahari. Nah, ini dia mengitari matahari ya. Nah, apa dia? Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari Pada sesuai garis edarnya. Jadi ada Waktu garisnya. yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Nah, Kala untuk satu kali buli revolusi bumi itu selama 365,25 hari. Jadi untuk satu kali bumi memutari matahari itu lamanya itu 365 hari, 365,25 hari. Berarti sekitar 1 tahun ya. 1 tahun itu berarti bumi baru satu kali berputar mengelilingi matahari. Nah, biasanya dalam 1 tahun digenapkan menjadi 365 hari. Nah, digenapkan jadi 365 hari. Nah, kemudian sisanya ini dibulatkan atau nah, dikumpulkan sisanya yang tadi 25 hari itu dibulatkan dalam 1 tahun kabisat. Yang tadi kan 25 kali 4 itu kan kabisat 1 hari. pada Sehingga bulan Februari adalah 29 hari. Nah, oke, seperti itu. Beberapa akibat revolusi Ini akibat dari revolusi bumi yaitu pertama adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Nah, jadi kalau kita yang ada di Indonesia itu hampir sama kan? Hal ini siang dan malamnya. Kenapa? Indonesia itu berada di daerah khatulistiwa di tengah-tengah. Jadi waktu siang dan malamnya sama. Nah, tapi kalau yang daerahnya dekat kutub, nah kalau waktu musim dingin, waktu malamnya itu lebih lama daripada waktu siangnya. Sedangkan pada musim panas, waktu siangnya lebih lama daripada waktu malamnya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah adanya perubahan. Yang kedua apanya pengaruhnya? Ada perubahan rasi bintang di langit akan terlihat berbeda pada setiap bulannya. Jadi terjadi akibat revolusi bumi. Nah, ini akibat revolusi bumi. Rasi bintang yang terlihat di langit akan terlihat berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. Nah, oke. Itu akibat apa? Perpindahan dari revolusi bumi. Tahunan matahari. Nah, kemudian ada gerak semula tahunan matahari. Apa dia? Dapat diamati melalui posisi matahari dalam 1 tahun. Jadi karena perbedaan letak posisi matahari, maka seolah-olah itu matahari seolah bergerak tuh terbit agak ke utara, ya, ke timur seperti itu. Akibat yang keempat adalah adanya perubahan musim. Yang keempat adanya perubahan musim. Nah, kalau di kita ini kan hanya musim hujan dan musim panas kan? Hanya mempunyai 2 musim. Karena kita apa? Kita hanya ada di khatulistiwa. Musim hujan. Di daerah khatulistiwa ya. Sedangkan yang negara yang berada di subtropis ya, seperti di Eropa dan negara lainnya, itu memiliki 4 musim. Ada musim dingin, ada musim gugur, musim semi, dan musim panas. Nah, demikian penjelasan. Jadi itu akibat dari revolusi bumi. Ingat ya, apa tadi pertama akibat revolusi bumi? Pertama adanya apa? Akibat revolusi bumi. Nah, jadi pertama tadi akibat dari revolusi bumi itu adanya yang di ujung ya, 4 musim. Ya, 4 musim. Kalau kita di khatulistiwa itu cuma 2 musim ya. Ya, jadi musim kemarau dan musim dingin. Tapi kalau di Eropa atau tempat lainnya yang daerahnya bukan khatulistiwa, itu ada 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Kemudian adanya gerak semu matahari. Nah, jadi seolah tuh matahari itu seolah tuh agak ke timur, ada ke utara, agak ke selatan terbitnya. Nah, seperti itu. Kemudian adanya apa tadi? Nah, ini gerak semu. Kemudian adanya perubahan penampakan rasi bintang. Nah, jadi karena kan bumi ini bergerak mengelilingi matahari kan, jadi dia itu penampakan rasi bintangnya berubah-ubah ya, tidak sama setiap tahunnya. Kemudian
Nah, kemudian perbedaan lama waktu siang dan malam itu akibat dari polusi bumi. Jadi daerah yang di dekat kutub atau dekat kutub selatan dan utara, dekat sana. Jadi perbedaan siang malam itu berbeda lamanya. Kalau kita ini kan sama ya kan, kayak seolah-olah tuh waktu siang dan malam tuh sama ya, nggak ada beda-bedanya. Tapi kalau di kutub utara, kutub selatan ya, kalau musim dingin waktu malamnya itu lebih lama daripada waktu siangnya. Tapi kalau musim panas, waktu siangnya lebih lama daripada waktu malamnya, seperti itu. Nah, kemudian, nah, jadi seperti itu. Kemudian kita selanjutnya akan mempelajari di tema 9. Mungkin untuk Bapak cukup ya, nanti untuk tambahan kalian pelajaran lainnya bisa kalian pelajari di buku tema 8. Nah, ya. Oke. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin banyak belajar ya. Kemudian Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.